Saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing. Mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Sudilah kiranya engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di minggu kita hari ini temanya cukup sederhana dan saya kira sangat mudah dipahami walaupun kadang sulit dilakukan. Marsurupan, saling menolong. Saya mau kutip ucapan seorang teolog. Kebetulan karena teks kita konteksnya bicara tentang misionaris. Seorang teolog asal Afrika Selatan. Dia bicara tentang misi. Dia mengatakan demikian: misi gereja berhenti ketika sudah jadi institusi. Saya kira ini Bible study kita kemarin ya. Misi gereja berhenti karena dia sudah menjadi institusi. Hal ini terjadi karena apa yang seharusnya ketika gereja mula-mula itu terbentuk, mereka dipanggil, mereka didorong untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, kalau kita baca Kisah Rasul, bagaimana jemaat hidup mula-mula, gerakan yang mereka lakukan ini sangat dinamis. Mereka saling membantu, tolong menolong. Sederhana. Ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan tempat, ada yang memberikan hal-hal. Bagaimana persekutuan pada waktu itu bergerak, dan itu mereka lakukan setiap hari. Dan ketika gereja menjadi institusi, gerakan ini sepertinya melambat dan akhirnya berhenti. Karena kita yang dipanggil pada waktu itu, murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini tergerak keluar. Mereka menolong, mereka membantu, karena mereka tidak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri. Inilah yang terjadi ketika gereja mulai bicara institusi. Dia akan bicara tentang hanya dirinya, lupa bahwasanya kita bicara untuk orang lain juga. Kita hadir bukan karena kita sendiri, tetapi karena ada orang lain. Oleh sebab itu filosofi ini sangat dekat ya dengan filosofi orang Afrika, Ubuntu. I am because we are. We are because they are. Ya, aku ada karena kita, dan kita ada itu karena mereka juga. Jadi bukan hanya bicara diri kita sendiri, tetapi digerakkan keluar untuk orang lain.
dalihan natulu. Ya. Ratu Sidoite. Kita tahu ya, dalihan natulu ini kekerabatan. Ada 3 tungku, ya, 3 tungku ini yang menopang supaya terjadi kekerabatan itu. Ya. 3 ini harus saling menopang. Ya, belum ada ada hilang satu maka rusak. Ya, tidak kokoh lagi kekerabatan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudari, ya, tadi David Bosch katakan misi kita bergerak keluar bukan hanya mengisi tempat duduk yang kosong. Mungkin banyak yang kosong, walaupun waktu Natal mungkin ramai. Ya, tapi misi kita bukan mengisi tempat duduk yang kosong di gereja. Orang sudah banyak berbicara bagaimana mendatangkan orang. Ya, lebih banyak orang duduk di luar sana daripada orang yang duduk di dalam. Tetapi misi kita yang keluar ini adalah bagaimana kita datang keluar dan menolong mereka. Oleh sebab itu, kalau kita lihat arah gerakan gereja, maka gereja hadir untuk menolong orang lain, menolong mereka agar mereka bisa bertumbuh menjadi murid-murid Kristus. Saudara-saudari, kita mau lihat kembali ke teks Yohanes pasal yang ketiga ini. Mengapa penting saling menolong dan apa yang diapresiasi oleh Yohanes? Dia katakan surat ini dia tulis kepada seorang penatua bernama Gaius. Gaius ini nama yang populer, nggak tahu pastinya siapa, tetapi mungkin ini adalah Gaius juga yang tertulis di 1 Korintus. Ya, ketika seorang Gaius bernama Gaius juga memberikan tempat tinggal kepada Paulus dan rekannya. Tetapi apresiasi yang luar biasa kepada Gaius karena dia adalah orang yang sangat setia untuk menolong. Dia katakan tadi saudara dan juga orang asing. Yang di ayat yang kelima dia katakan tadi, engkau berlaku setia segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara sekalipun mereka orang-orang asing. Yohanes mengapresiasi bagaimana kebaikan penatua ini tadi, Gaius ini menjadi sebuah teladan dan contoh. Dia katakan engkau menolong mereka di dalam perjalanannya. Jadi dalam konteks itu para pemberita Injil, kita tahu seperti bagaimana Yesus mengutus 70 para muridnya, ya, di Lukas. Injil Lukas dikatakan, kau pergi, lalu kau datang ke rumah-rumah, ketuklah dan tinggallah di sana. Kalau mereka tidak menyambut salammu, tebaskanlah kakimu dan pergi. Demikianlah para pemberita Injil juga itu datang kepada jemaat, dan Gaius ini seorang yang sangat senang ketika mereka datang. Seorang yang tidak dia kenal, tapi dia mau memberikan tumpangan bagi mereka. Saudara-saudari, tentu di tengah disrupsi sekarang ini ya ada konteks yang sangat kontras kita lihat ketika kita mau menolong stranger. Di tengah dunia yang terbagi ini, kita sangat takut sama stranger. We don't want to talk with stranger. We're afraid of stranger. Anak-anak juga jangan pergi sama orang lain ya, sama orang tua aja, bahaya. Kita selalu punya
persepsi bahwa stranger ini sangat-sangat hostile begitu ya, bisa dangerous, berbahaya. Tetapi firman Tuhan dia katakan dia mau menolong, terbuka untuk menolong mereka, yaitu orang-orang asing. Kita bisa melihat how different the context what we are facing right now dalam konteks kita sekarang ini. Ketika kita takut terhadap orang asing, tapi kita dipanggil untuk mencintai, untuk mengasihi orang-orang yang bahkan bukan saudara kita. Kalau orang Batak enak, stranger bisa jadi saudara sekejap. Udah ada delay betulunya, jadi yang asing pun jadi saudara, kan begitu ya, lebih cepat. Tapi mungkin yang lain berbeda. Strangers, I don't know. Ini konteks yang kontras seperti yang kita alami. Oleh sebab itu, bagaimana kita di dunia ini juga dalam konteks kita sekarang, kita lebih individual. Kita bergantung tidak lagi kepada orang lain, tapi sekarang kita bergantung banyak pada teknologi, AI, personal assistant. Kita tidak tanya lagi teman, ya, kita tanya AI dulu, ya kan? Apa kata AI? Ya, kadang lebih kita percaya dari apa kata orang, kan begitu. Ya, kita anggap human error itu lebih besar daripada AI. Namun pertolongan apapun, sekecil apapun, tentu sangat-sangat membantu jika kita membutuhkan. Terkait dengan menolong sesama, ini juga menarik ya, ketika kita menawarkan pertolongan, kita bertanya, do you need help? Ya, orang akan merasa kalau dirinya ditolong adalah orang yang lemah. No, I'm good, I'm cool. Ya. Orang akan merasa lebih independen, maka dia merasa lebih kuat daripada orang yang ditolong ini merasa lebih inferior. Tetapi ini adalah panggilan kita kembali dari konteks 3 Yohanes ini, Bapak Ibu. Kita menemukan bagaimana pelajaran panggilan hidup sebagai orang yang percaya. Ketika surat ini dituliskan, kita belajar how to set the example. Surat Yohanes ini memaparkan bagaimana contoh yang baik itu sebagai orang yang percaya. Ada contoh yang lain kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat yang 9 dia sebutkan juga Dio Tefres di sana. Contoh yang kurang baik, ada juga yang baik dan ada yang tidak baik. Jadi Yohanes ini mengcompare bagaimana teladan itu orang-orang dia katakan yang dia kasihi ini mau set the example, menjadi teladan bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang kedua, kontras yang kita alami, ya, bagaimana kita dipanggil untuk menolong sesama. Tadi Ulangan pasal yang ke-15 di sana berbicara tentang Allah yang menjanjikan berkatnya dan memanggil bangsa itu untuk menolong orang-orang yang lain, orang-orang yang miskin. Allah menjanjikan mereka yang dipanggil itu, diberkati itu, harus mau membuka tangannya lebar-lebar dan menolong saudara. Kita tahu bicara kemiskinan sesuatu hal yang tidak bisa, saya kira, dihapuskan dari dunia ini. Selalu aja ada orang miskin.
Maka itulah panggilan janji Allah tadi. Ketika ada saudaramu di tanah, di kotamu, di mana kau berada, tolong bukalah tanganmu, berilah dengan sukacita, jangan dengan duka cita. Dan inilah yang menjadi kontras bagaimana kita mau menolong saudara kita. I don't know, based on your experience, sepertinya menolong orang lain itu lebih mudah dari menolong saudara sendiri. Apalagi saudara kandung. Ketika kita menolong orang lain, sepertinya kalau kita menolong dia ada perubahan. Kita melihat ada yang berubah dari dia. Maka ketika kita menolong orang lain lebih mudah. Ketika kita juga menolong saudara kita, apalagi saudara kita yang lebih miskin, ya, dia tolong saudaranya, tapi sepertinya kawan ini gak berubah-berubah, udah ditolong, ya kan? Sudah ditolong, dikasih, diberi bantuan, tapi dia menganggap itulah kewajibanmu. Tolonglah terus aku, karena aku terus miskin. Maka ketika kita menolong sesama, menolong saudara kita, saudara kandung sendiri, kan lebih sulit daripada kita menolong orang lain. Ya, ini kontrasnya tadi saya katakan. I don't know, based on your experience. Tapi saya juga merasakan demikian ketika kita menolong saudara kita, apalagi saudara kandung. Ya, di sana ada kontras yang berbeda. Tapi apapun itu panggilannya, kita harus tetap menolong saudara kita, saudara kandung kita, walaupun dia nggak berubah, tolong, please, tolonglah dia ketika dia di dalam kesusahan. Oleh sebab itulah, Bapak Ibu, saudara-saudari, panggilan kita ini, saya katakan saling menolong saudaranya, sederhana, tapi kadang sulit untuk kita lakukan karena banyak kontras yang kita hadapi, konteks yang kita alami sekarang. Tapi saya yakin jemaat AKBP New York ini luar biasa. Kita mau saling menolong, apalagi di tanah rantau. Kita dulunya, tadi saya baca websitenya AKBP ini luar biasa, 1999 ya kan, 1990-an sudah ada gerakan yang luar biasa, begitu dinamis. Saya bisa bayangkan bagaimana orang Batak di sini ya, datang berkumpul, bersekutu, gerakannya luar biasa. Tapi ketika jadi gereja, kayaknya jadi berhenti. Dinamisnya kurang karena sudah terpecah dan tidak lagi saling menolong. So this is a reminder ya, bagi kita belajar teladan seperti Gaius yang selalu setia. Dia katakan, dengan menolong ini kita sudah menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Gaius tahu dia orang yang diberkati, ya, dia punya kelimpahan, tapi dia pakai itu for the sake of God, for the sake of the mission. Bagaimana dengan cara Allah yang berkenan? Dia katakan, siapapun itu, orang asing, dia terima. Dan itulah panggilan kita juga sebagai gereja, orang yang percaya, agar kita menjadi murid-murid Kristus yang dulunya adalah orang asing, tetapi diterima menjadi saudara. Saling menolonglah kamu, ya, Galatia 6 ayat 2, saling menolonglah kamu menanggung bebanmu, sebab demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.